Martial Master Dongeng Donghua. Bab 5491. Tubuh Abadi. Di bawah restu Wangu Mingzu dan aura lainnya, kekuatan yang beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya tiba-tiba meledak dari Excalibur pembalikan pembunuhan. Ledakan. Cahaya pedang menembus langit seperti pelangi, dan menghantam istana 10 Hades yang megah seperti kilat. Dengan ledakan, seperti langit yang runtuh, aula 10 Hades bergetar hebat, seperti gunung yang diangkat oleh pilar tongpian, ia terlempar terbang keluar. Menghancurkan kehampaan dalam sekejap, dan menabrak laut mati. Pada saat yang sama, Excalibur pembalikan pembunuhan mengedarkan sinar niat membunuh yang tak ada habisnya, dan tiba di depan Kaisar Yan dari 10 kuil dengan kecepatan kilat. Tidak baik. Sebelum cahaya pedang menghantam Kaisar Yan dari istana ke-10. Kaisar Yan dari aula ke-10 merasakan rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak ke dalam pikirannya, tubuh fisiknya jelas merupakan tiruan proyeksi yang diringkas dari sumber Kaisar. Tertinggi, tetapi pada saat ini, tiba-tiba instan. Merinding tebal muncul. Takut. Saya merasakan ketakutan akan kematian di pedang anti pembunuhan ini. Mundur. Kaisar Yan dari istana ke-10 mundur dengan keras, dan pada saat yang sama saat dia mundur dengan keras, ketegasan muncul di matanya. Roda Yama, berikan padaku. Kaisar Yan dari 10 kuil meraung, dan roda hitam besar muncul di belakangnya seketika, memutar makna reinkarnasi tanpa akhir. Pada saat yang sama, tangannya tiba-tiba tertutup. Menjepit bilah pedang pembunuh terbalik seperti kilat. Segera setelah itu, pola rune aneh muncul di tubuhnya, berkedip terus-menerus, mengeluarkan aura pertahanan yang mencengangkan, mencoba menahan pukulan Qin Chen. Lagi. Qin Chen mencibir, dan mencoba yang terbaik untuk mendorong reverse killing sword ke depan untuk menembus. Saudaraku, bertarunglah dengan Lao Su dan bunuh Kaisar Yan dari 10 istana. Dalam Excalibur of Reverse Killing, Myriad Bone Mingzu berteriak keras dengan semangat tinggi, dan memimpin sekelompok master dari area terlarang untuk mengaktifkan Excalibur of Reverse Killing. Membakar asal mereka bersama-sama. Ledakan. Yang terlemah dari mereka juga memiliki 3 detasmen, dan mereka sekuat Wangu Mingzu dan lainnya. Yang bahkan lebih dekat dengan basis kultivasi Kaisar Semu, ada ratusan master zona terlarang yang membakar asal mereka dan bersama-sama mendesak pedang anti pembunuhan kekuatan yang begitu kuat. Cukup untuk mengubah warna dunia. Kejutan abadi. Ledakan. Di bawah pengawasan semua orang, Kaisar Yan dari 10 kuil tiba-tiba menjepit Excalibur pembunuh terbalik di antara kedua tangannya. Tetapi pada saat dia menangkapnya, Kaisar Yan dari 10 istana merasakan niat membunuh yang tak tertandingi menyapu seketika, dan tiba-tiba ada rasa sakit yang tajam di telapak tangannya. Getaran frekuensinya normal, sesaat. Dalam waktu singkat itu bergetar jutaan kali, langsung merobek tangan Kaisar Yan dari 10 istana. Ah! Tangan Kaisar Yan dari 10 kuil meledak, dan nafas Kaisar tersebar di mana-mana. Telapak tangannya langsung berlubang, dan pedang anti pembunuhan terus berlanjut, dan itu sudah menusuk dengan ganas di peti Kaisar Yan dari aula ke-10. Tubuh abadi. Kaisar Yan dari 10 kuil meraung, ledakan energi mati melonjak di atas proyeksinya, dan garis rahasia hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak menjadi cahaya keemasan. Meledak dengan cahaya yang hampir membutakan mata semua orang dalam sekejap. Ini adalah kekuatan supernatural pelatihan fisik tingkat atas Kaisar Yan dari 10 istana, kebal terhadap air dan api, dan hidup dan mati tidak akan jatuh. Namun, Kaisar Yan dari 10 kuil hanya merasakan sakit yang tajam di dadanya. Saat berikutnya, dengan letupan, Excalibur pembalikan Qin Chen langsung menembus kulit yang diproyeksikan Kaisar Yan dari 10 kuil, dan tanpa ampun menusuk ke tengah tubuhnya. Anda. Kaisar Yan dari 10 istana tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya membelalak kaget, dan dia hanya punya waktu untuk mengucapkan sepatah kata pun. Ledakan. Sosoknya tiba-tiba terpesona, dan celah besar langsung menembus dadanya, niat membunuh yang mengerikan mengalir melalui tubuhnya, berniat untuk secara langsung menghancurkan asal Kaisar Agungnya.
Tidak mungkin, tubuh immortal Yan Kaisar sekokoh emas, dan bahkan tentara Kaisar tidak bisa menembusnya. Bagaimana mungkin kamu? Kaisar Yan dari 10 kuil meraung ke langit, dan niat membunuhnya yang mengerikan melonjak, menyebabkan tubuh fisiknya bergetar seketika. Di depan tuan muda ini, tidak ada yang mustahil. Mata Qin Chen dingin, dan dia mengaktifkan Reverse Killing Sword dari jauh. Tertawa. Excalibur pembalikan pembunuhan datang lagi ke Kaisar Yan dari kuil ke-10, Kaisar Yan dari aula ke-10 tampak ketakutan, dan mundur dengan tergesa-gesa. Dan pada saat yang sama memanggil kembali hantu aula 10 Hades, dan meledakkan Excalibur membalik membunuh lagi. Ledakan. Kedua senjata dewa terus bertabrakan, dan setiap kali terjadi benturan, beberapa garis rahasia di tubuh Yan dari 10 istana akan hancur, dan avatar proyeksi runtuh. Ah, sial. Kaisar Yan dari kuil ke-10 meraung, tetapi dia tidak punya pilihan selain menghindar dengan liar. Dampak mengerikan menyapu beberapa pemimpin penduduk lainnya yang hadir. Orang-orang ini berteriak dan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Berbalik menjadi debu. Meninggal di tempat. Energi. Kaisar membutuhkan energi. Selain itu, ketika 10 kuil neraka mundur, dia meraih salah satu pemimpin penduduk dengan tangan besarnya, meraung, dan menghancurkan kepala hantu itu di tempat. Mengeluarkan segel Kaisar Agung dari lautan jiwanya, dan langsung menelannya ke dalam tubuhnya. Tubuh. Ledakan. Avatar proyeksi Kaisar Yan dari 10 istana, yang akan runtuh, menjadi sedikit lebih stabil, dan dia melahap tanda Kaisar besar ini untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Pergi-pergi. Melihat kejadian itu, para pemimpin warga lainnya ketakutan. Karena ketakutan, dia tidak berani tinggal di sini lagi, dan bergegas ke laut mati di bawah seperti pangsit, dan buru-buru menyelam ke kedalaman laut mati. Sekelompok pengecut yang tidak berguna. Kaisar Yan dari 10 istana meraung dengan marah, kehabisan napas. Dan saat ini di kedalaman laut mati. Molly melahap Kaisar Si Huang juga telah mencapai momen yang sangat kritis. Ah, Molly saat ini benar-benar kehilangan wujud manusianya, dan seluruh tubuhnya bengkak seperti monster gurita. Tentakel ditusukkan ke tubuh Kaisar Si Huang, dan dengan bantuan penindasan roh 4 elemen arai, dia gila melahap batu Huang Dadi besar. Asal-usul Kaisar. Engah-engah. Nafas Kaisar Agung mengalir ke tubuh Molly. Selama proses melahap, lubang yang dalam meledak di tubuh Molly, darah dan daging di mana-mana, mengejutkan. Nafas Kaisar yang tidak dapat disempurnakan pada saat itu seperti kosong. Kantung udara umumnya terus bergerak dan meledak di tubuh Molly. Orang gila, orang ini gila. Aku tidak takut meledakkan diriku sendiri. Keempat leluhur hantu gargoyle memandang Molly, kulit kepala mereka mati rasa, dan rambut mereka berdiri tegak. Mengerikan. Aturan melahap adalah kekuatan supernatural aturan tertinggi baik di dunia bawah maupun laut kosmik. Tetapi sebenarnya ada beberapa pembudidaya hantu di dunia bawah yang memiliki kekuatan supernatural seperti itu. Tetapi mereka belum pernah melihat orang yang berani menjadi seperti Molly dengan transenden. Basis budidaya. Untuk melahap seorang Kaisar Agung, bahkan jika lawannya hanyalah proyeksi dari seorang Kaisar Agung. Molly saat ini seperti ular berbisa, ingin menelan seekor gajah. Meskipun tubuh ular itu terus-menerus pecah selama proses menelan, tetapi dia tetap menelannya. Seolah-olah dia tidak akan berhenti sampai mati. Yang paling menakutkan leluhur hantu gargoyle dan yang lainnya adalah saat Molly melahap, aura kultivasinya terus meningkat pada saat yang sama. Dari puncak tahap kedua dari segudang dewa, ke transendensi rangkap 3, ke tahap tengah dan akhir dari tahap 3, dan akhirnya ke puncak transendensi rangkap 3 saat ini. Ledakan. Pada saat ini, sementara tubuh Molly terus meledak. Auranya juga meningkat dengan cepat, kekuatan detasmen puncak yang membuat jantung semua orang berdebar telah meresapi leluhur gargoyle dan pikiran mereka. Membuat mereka merasakan kepanikan yang kuat. Jika Molly yang memangsa Kaisar Besar Si Huang pada awalnya hanyalah ular kecil berbisa, maka Molly saat ini telah berubah menjadi ular sanca raksasa.
Meski masih mustahil menelan gajah dengan tubuh ular sanca raksasa, ini postur tubuhnya masih membiarkannya. Merinding muncul di seluruh tubuh mereka. Setelah hidup selama 2 kehidupan, mereka belum pernah melihat seseorang yang dapat meningkatkan kultivasinya dengan begitu cepat. Apakah ini masih manusia? Dalam formasi roh 4 elemen, Molly dan Kaisar Si Huang berteriak dengan menyedihkan pada saat yang sama, yang satu ditelan, yang lain ditelan secara paksa. Keduanya sangat kesakitan, wajah mereka muram, mereka berperang melawan dewa kematian, bertahan sampai mati, aku ingin bertahan sampai. Akhirnya. Apalagi, ada suara lain yang berteriak di tubuh Molly, bahkan lebih mengerikan. Ledakan. Kekuatan dari kedua belah pihak bersaing satu sama lain, tetapi dengan peningkatan basis kultivasi Molly, semakin sulit bagi Kaisar Si Huang untuk bertahan. Dan perlawanannya menjadi semakin lemah. Aku, Si Huang, aku dimakan semut kecil di bawah sinar matahari, bagaimana mungkin? Kaisar Si Huang berteriak dengan gila, itu tidak bisa dimengerti, dan dia akan menjadi gila, tetapi dia menyaksikan teriakan terus-menerus, tetapi dia tidak berbicara sama sekali. Hanya peduli tentang Molly yang melahap dengan gila-gilaan, cahaya keras muncul di mata Kaisar Si Huang tiba-tiba. Jika kamu ingin menelan, ya, Kaisar ini tidak hanya memungkinkan kamu untuk menelan sumber ini, tetapi juga memungkinkan kamu untuk menelan sisa jiwa ini. Dengan raungan, Kaisar Si Huang menjadi kejam, mengetahui bahwa dia tidak bisa melawan, jiwa yang menakutkan akan langsung melahap Molly, dan bergegas menuju lautan jiwa Molly. Ledakan. Dalam sekejap, jiwa ilahi yang menakutkan dari Kaisar Agung turun langsung ke laut jiwa ilahi Molly. Anti-kejang. Kaisar Agung Si Huang menjadi gila terus-menerus, dia putus asa, karena dia tidak bisa menahan formasi 4 gajah, maka dia tidak melawan sama sekali, dan membiarkan Molly menelannya. Dan dia bisa menggunakan kehendak Kaisar untuk langsung menempati daging masing-masing. Tubuhnya, membawa pihak lain menjadi bonekanya sendiri. Ledakan. Dalam sekejap, proyeksi Kaisar Si Huang, yang terus-menerus melawan, berhenti bergerak, dan Molly, yang berteriak dengan keras, tiba-tiba membeku, dan matanya menjadi redup. Itu tidak baik. Kaisar Agung Si Huang mencoba membawanya pergi. Ini menyusahkan, bagaimana roh transenden putra ini dapat menghentikan kehendak Kaisar Si Huang. Sialan, jebak dia, jangan biarkan dia memiliki kesempatan untuk membebaskan diri. Melihat ini, leluhur hantu batu dan yang lainnya merasa menggigil, dan buru-buru mengaktifkan formasi roh 4 elemen, dan rantai hitam meledak satu persatu. Mengikat Molly dengan erat dalam sekejap, dan mengepal erat. Sudah berakhir, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keempat leluhur hantu patung batu saling memandang, mereka tidak bisa menahan perasaan bingung, awalnya mereka dijebak oleh Kaisar Si Huang, dan Molly bersikeras untuk menelannya. Tetapi sekarang Kaisar Si Huang mengambil tubuh Molly, mereka berada di sebuah kerugian untuk apa yang harus dilakukan. Setan itu berasal dari dunia bawah, dan kemungkinan besar itu adalah teman tuannya, jika dia langsung memusnahkannya, tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab. Jangan bunuh, dengan kekuatan jiwa Molly, jelas tidak mungkin untuk menahan perebutan Kaisar Si Huang. Jalan buntu. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya besok hari. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.